Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat para sahabat Banyumas Misteri. Selamat siang juga buat para subscriber, para penonton Banyumas Misteri. Berjumpa kembali pada kesempatan siang hari ini. Saya Ivan bersama Ki Abu. Salam. Ada Mas Tris juga, kebetulan beliau lagi ada waktu, dan ada Mas Ipung juga. Pada kesempatan siang hari ini saya mau menuju ke Pager Alang, Banyumas Purwokerto ya kawan-kawan. Punya misi. Kami dimintai tolong sama salah satu subscriber. Beliau bersama kawan-kawan itu sudah berkumpul di salah satu tempat. Beliau adalah yang lagi mengalami ada keluhan sakit, teman-teman. Jadi siang hari ini alhamdulillah kami bisa menuju ke lokasi, dikarenakan kami mengagendakan waktu untuk menyempatkan waktu berangkat menemui salah satu subscriber. Jadi kami bersama Ki Abu mudah-mudahan mampu menetralisir ataupun bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang sedang dikeluhkan oleh kawan-kawan di Pager Alang, teman-teman. Jadi minta doanya panjenengan juga, karena semua itu adalah atas izin Allah ya Ki ya. Jadi posisinya mudah-mudahan kami semua bisa menolong salah satu pasien yang sedang sakit, teman-teman. Malah kayak ada beberapa orang sih. Ada beberapa orang, cuma di sana itu ada salah satu subscriber kita yang dia mengendalikan ataupun dia mengumpulkan orang yang sakit di posisi tetangga-tetangganya yang merasa dirinya ada penyakit, dikumpulkan, dan dia meminta kami datang ke sana dan kami mengagendakan hari ini bisa datang ke sana, dan ini dalam perjalanan menuju ke sana. Ke Pager Alang Banyumas ya teman-teman. Iya, minta doanya panjenengan, mudah-mudahan kami bisa mengatasi atau bisa menolong mereka semua. Baik teman-teman, kita sambung nanti setelah kita sudah berada di lokasi ya teman-teman, karena masih dalam perjalanan. Oke, sampai jumpa kembali nanti ya teman-teman. Oke sahabat, alhamdulillah saya dan Ki Abu sudah sampai ke lokasi di mana undangan dari Pak Dodo. Kampun Kirang, boten sakit sangat Alhamdulillah hari ini saya sudah nyampe ke lokasi ya teman-teman. Kita langsung saja melihat pembuluh darah Pak Budi menangani pasien, teman-teman. Jadi biasanya ngeluh. Pasien tersebut nanti gantiannya ini ada bapak yang mengalami sakit, kakinya itu sampai dingin dan nggak merasakan apa-apa ya teman-teman. Mudah-mudahan nanti hindari untuk obat-obatan, insya Allah malah dibuka sarafnya agar peredaran darahnya itu bisa kembali normal, teman-teman. Mas Tris, kita coba lihat Pak Ki Abu sedang menerapi. Baik Mas. Ya. Dan saya ini Pak sing lagi sakit. Iya Pak. Hambatan. Ini gampang kesembuhan. Terasa apa-apa ya? Dingin nggak terasa apa-apa. Insya Allah nanti ibu tidak apa-apa ya Pak ya. Iya. Misalnya Kan kipasin apa salah? aku nyala nih. Astaga. Gimana Ki? Ada perubahan Ki? Alhamdulillah ada. Ini yang kedua kalinya ya Ki ya? Iya. Dia dari permasalahan asam lambung tinggi. Iya. Jadi apa ya? Di sini ini untuk penanganan yang keduanya Mas Ivan. Karena yang pertama kita kan pembukaan saraf. Jadi dalam hal ini memang sistemnya Ki Abu kan seperti itu.
aslinya itu bukan pijat tapi buka saraf. buka saraf seperti itu. Dari Jadi- setar awal kan kemarin ibu siapa ya Bu namanya? Ibu Rasem. Bu Rasem. Kemarin waktu pertama kali kan dia di bagian sini dia tinggi sebelah karena sumbat di aliran titik saraf asam lambung. Asam lambungnya blok tinggi. Nah, ada satu kali saya buka dan sekarang sudah rata. Untuk masalah sakitnya itu di bagian pinggang kedua-duanya. Sekarang udah mulai kurang. Waktu pertama kali dibuka juga ibu kan sakit banget ya Bu, walaupun saya tidak menekan, Saniki mboten nggih Bu nggih. tidak kurang. Jadi kalau pertama dibuka itu dia itu pasti akan merasakan sakit Mas kalau ada bermasalah dengan saraf-sarafnya seperti itu. Jadi kalau untuk kedua kali dan ketiga kalinya pasti enggak. Seperti itu. Jadi kayak apa ya? Memang dalam hal ini kan Ki Abu sistemnya kan buka saraf, bukan pijat biasa seperti itu. Jadi kalau badannya itu nggak sakit ya nggak berasa sakit Mas. Seperti itu. Kalau kita orang sehat seperti itu ya ditangani oleh Ki Abu ya pasti nggak sakit. Kalau ini kan di posisi bagian sini, walaupun sudah terbuka, tapi ya di hari ini 1 minggu ini kan, saya baru datang lagi dan ini terkumpul di sini areal sini ini angin full angin. Ini suka mengalami kalau dibiarkan dia akan ngeluh di bagian kepalanya. Jadi kayak puyeng gitu ya Ki. Ya sering mengalami puyeng, ngeluh. Puyeng yang nggak jelas lah seperti itu. Doa yang saya percaya dan kasus ini mudah-mudahan si ibu bisa sembuh total. Ini adalah metode pengobatan yang kedua teman-teman. Jadi memang di sini apa ya, mereka itu sudah berulang kali ke dokter seperti itu, Mas Ivan. Iya. Tapi kan kalau untuk penyakit yang boleh dibilang kalau secara medis itu sebenarnya kebingungan ya Ki ya. Kalau secara medis yaitu penyakit-penyakit yang sudah terdeteksi sama saya dan sudah dipegang sama saya, terketahui bahwa sekali. apa masalahnya dan saya terangkan kepada orangnya. Kalau ibu ini kan bermasalah daripada asam lambung asal usulnya. Iya. Siapa orangnya yang sudah mengalami asam lambung itu akan terjadinya komplikasi. Nah, ibu ini sudah terjadi komplikasi dalam bentuknya komplikasi serangan ke bawah. Serangan ke bawah ialah dia mengalami sakit pinggang, kedua-dua pinggangnya itu selalu sakit, bangkreng. Buat jalan saja susah, kaki-kakinya. Kan gitu. Dan asam lambung itu sampai saat ini dalam medis pun belum ada obatnya ya Ki ya. Iya, kalau asam lambung dalam medis belum ada obatnya. Belum ada obatnya Mas Ivan. Jadi memang secara medis pun menyarankan untuk terapi seperti itu. Nah, kalau asam lambung berasal kenapa orang terjangkit asam lambung? Asam lambung adalah salah satunya penyebabnya pola makan yang tidak betul. Usul-usulnya pola makan yang tidak betul awal-awalnya. Maaf guys, pecah. Seharusnya 1 hari kita hidup makan 3 kali. Ibu ini makan paling banter sekali. Kangger lagi kepengin. Kangger lagi ora kepengin kadang-kadang ya. Lah ngomong kawan. Sekali makan banyak. Mengakibatkan asam lambung. Nah, asam lambung. Kalau dulu bisa terjadi nyemah, tapi kalau sekarang sudah tidak terjadi nyemah, langsung ke asam. Yang akan mengalami kesakitan pertama yang dirasakan adalah pinggang kebanyakan. Kalau serangannya ke bawah, kalau serangannya ke atas, dia akan mengalami sakit kepala di bagian kiri yang disebutnya nantinya kebanyakan Vertigo ya? vertigo. Seperti itu. Jadi faktor utama dari penyakit tersebut adalah asam lambung. Dan asam lambung juga berefek kepada paru. Serangan paru akan ikut sumbat. Dia mempunyai napas yang tidak selese, napas yang tidak istilahnya lepas. Ki Abu, Mos. itu efek penyakit tersebut apakah dampak dari kolesterol apa gimana Ki? Dampaknya adalah daripada pola makan yang tidak betul, tidak teratur makannya.
Satu, kedua, minum air putih, Kurangnya asupan air putih. Aku minum banyak-banyak. Nggih, Bu. Apakah si ibu ini Dikasih memang segelas gede. gejala apa tadi? Asam lambung. Asam lambung. Kalau semuanya dibiarkan bisa berdampak kemana-mana. Asam lambung kalau misalkan dibiarkan tidak ada penanganan, itu akan terjadinya kalau serangannya ke atas, biasanya vertigo, dan kedua bisa kematian mendadak, yaitu yang disebabkan daripada Kalau orang serangan awam jantung. bilang, apa suka angin duduk seperti itu Mas Ivan. Itu kalau orang awam bilang. Contoh angin duduk, kematian mendadak, Jadi itu faktor utama daripada asam lambung. asam lambung. Tapi kalau serangannya ke bawah, yang akan menyebabkan di bagian pinggang dan kaki-kakinya itu pada sakit, buat jalan sakit, lututnya itu ngilunya minta ampun. Nah, ini kan sudah berbincang-bincang masalah efek dari asam lambung bisa merambah kemana-mana, dan solusi untuk buat teman-teman semuanya yang nonton video ini supaya belum penyakit tersebut nggak merambah kemana-mana itu, atau menjaga jangan sampai terjadinya kita mengalami penyakit yang sama, itu harus bagaimana Ki? Kalau kita jangan sampai kita itu terjadinya penyakit asam lambung ada dari start dini lah, kita itu harus pola makan kita itu harus dibetulkan. Kita satu hari makan harus 3 kali. Makan 3 kali itu bukan untuk mengemuk, tidak bisa untuk mengemuk, gemuk tubuh itu bukan. Makan 3 kali ada yang betul. Cuma dalam pola makan, begitu kita makan, itu hanya cukup saja, tidak usah berlebihan. Kalau saya terlalu kenyang lah. Kalau berlebihan, akan terjadi. Ya. Dan satu lagi, kita hidup itu bukan masalah kita sudah menjaganya kayak gimana pun supaya tidak terjadi penyakit. Tapi pada kita mengkonsumsi makanan, contohnya beras saja ataupun nasi, itu kita sudah terdedah dalam posisi penyakit. Berarti asam lambung pakaian pedes. Makan pedas juga bisa, dari start itu sering makan pedas-pedasan. Anak kecil lah. Niku deh. Dan yang kedua kali sudah tidak sakit banget waktu pertama kali dibuka sarafnya. Ini saraf kan tinggal seperempat semuanya. sahabat semuanya yang menonton video ini, usahakan kita menjaga pola sehat kita, pola makan kita yang mungkin mengabaikan bahwa sarapan itu tidak penting ataupun telat makan teman-teman. Jadi terjadinya penyakit ataupun dari telat makan ataupun pola minum yang kurang, jadi mengakibatkan penyakit teman-teman. Jadi berusahalah selagi penyakit itu belum datang. Mungkin juga karena saya pernah dengar Ki bahwa mengkonsumsi makanan masih panas itu tidak baik. Apakah benar menjadi dampak penyakit ya Ki? Mengkonsumsi makanan yang panas itu baik juga, tapi daripada makanan yang dimasak secara umumnya dimasak. Contohnya nasi yang kita konsumsi hari-hari, ya kan? Nasi kalau kita makan panas itu memang enak, sedap, ya kan? Nah, tapi kalau yang masaknya itu nasi itu dimasak dengan cara dikukus ataupun ditim, itu baru yang betul. Tapi kalau tapi kalau sekarang ini adanya rice cooker lah, orang itu terdampak permasalahan penyakit dari segi asam lambung. Bener Ki. Kan gitu. Karena rice cooker dimasak dengan instan itu tidak baik juga sebenarnya ya. Iya, ini akan menjadikan orang terjejas di posisi gula. Dari usia dini saja anak-anak kita itu sudah terdedah di posisi gula. Gini kul bisa Tapi nek masakane pun ngangge rice cooker nggih sami mawon. Mulane pada kembalilah
cara Jawa adalah kembali sing zamane wong Tradisional. liwet ngangge Iya. kusan kan ya terus niku ngangge kusan. Memang mayoritas orang sekarang itu maunya yang instan. Nah, yang instan itu yang membuat Cepat ribet teman. Nggih pancen Bu. Bagi cowok sederhana apa ditinggalin aja. Tapi nggih niku wau sing akhirnya dados sumber penyakit. sumber penyakitnya. Itulah sumber penyakit sekarang. Ibu mohon maaf ini di videoin nggak apa ya Bu? Ini agak disensor juga nggak apa-apa ya Bu ya? Nggih. Jadi nanti Ibu ditutupin. Mendokumentasi bahwa Ki Abu sedang menangani pasien yang sedang dideritanya apa tadi Ki penyakitnya Ki? Asam lambung. Jadi disebabkan dari pola makan, telat makan bisa, mungkin mengonsumsi Air minum. yang terlalu masih panas karena terburu-buru lapar akhirnya masih panas dimakan juga katanya nggak baik juga. Betul. Jadi mungkin buat para sahabatku semuanya mulailah pola makan kita dijaga, kesehatan kita dijaga, nggak perlu yang harus gizinya tinggi-tinggi, yang penting menjaga pola makan teman-teman. Jadi kalau memang harus ini makan yang enak-enak setiap hari itu juga enggak. Ini udah perlu mulai seperti kering ya, itu Bu? ya. Seperti itu ya. Sudah mulai kering ya? Udah kering. Penyakit itu datang dengan nggak disadari kita sendiri yang membuat pola penyakit tersebut teman-teman. Jadi bisa diatasi kalau memang belum terlanjur. Kalau memang sudah terlanjur ya harus mau nggak mau perlu ikhtiar penyembuhan. Jadi kayak faktor penyakit stroke, kayak semacam penyakit yang ini kan Sama. dulu kan hanya ada pada orang-orang kaya, dalam artian orang-orang kampung itu nggak ada yang namanya penyakit stroke, Mbah nggih. Itu waktu dulu itu Bang. Karena di sini itu faktor utamanya adalah pola makan. Dan penyakit asam lambung juga Sama ya. bisa menjadi stroke. Ya, mudah-mudahan Ibu cepat sehat nih Bu nggih. Ya Allah, mudah-mudahan sama Ki Abu ditanganin bisa kembali semula teman-teman. Ya sudah Ki, Yuk. Ki Abu selamat bertugas menyelesaikan Siap, Pak. pengobatan ya Ki ya. Kita tutup dulu, nanti tinggal menunggu pasien yang tadi bahwa mengalami kesemutan dan sepertinya dia nggak pakai sendal tiba-tiba lepas sendiri teman-teman. Jadi nanti kita tinggal melihat proses pengobatan Ki Abu yang menangani setelah ibu ini. Baik teman-teman, terima kasih banyak ya, nanti kita lanjut kembali. Yang penting frontal. Bismillah. Baik teman-teman, ini Ki Abu tinggal menangani pasien yang dia derita adalah memiliki penyakit kesemutan di kaki dan kalau Pinggang. pakai sendal itu sampai nggak terasa teman-teman. Mudah-mudahan ini untuk yang berapa kali ya Ki? Baru 2 kali ini. 2 kali ini insya Allah mudah-mudahan sistem buka sarafnya akan ada perubahan di kemudian hari teman-teman. Minta doanya juga mudah-mudahan Pak Saidan, Pak Tarkim, Sarkim. Pak Sarkim ini bisa sembuh total ya teman-teman. Mudah-mudahan tidak menjadikan penyakit Pak Sarkim ini akan menjadi berkepanjangan. Mudah-mudahan segera pulih kembali ya sahabat, minta doa juga. Boten sakit nih Pak. Kurang. Pertama nih pertama pertama saya anu nemen nih. Berarti nek dalu niku rasane samparane anyes nggih, Pak. Anyes kali pegel.
Jane nggih pun berobat dokter mboten kurang-kurang nggih. Kawan tahun rawat jalan. Sudah 4 tahun rawat jalan. Nek vonis dokter niku napa, Pak? Ada syarat yang menentis, Kejepit. kejepit lah kata. Jadi kalau menurut kedokteran itu saraf kejepit, Mas. Dan memang kalau saraf kejepit kan enggak harus dengan terapi tradisional seperti ini. Saraf kejepit itu sama juga orang mengalami stroke ringan. Iya, jadi karena apa ya? Larinya ke motorik ya akhirnya ya, Ki, ya? Iya, Ke pusat betul. saraf ya. Pusat saraf. Ya sebab daripada itu ya karena asal usulnya asam lambung tinggi. Ini juga Asam lambung tinggi asal usul pertamanya. Tapi tidak terdeteksi oleh dokter ataupun siapapun. Yang terdeteksi adalah cuma di posisi saraf kejepit saja. Polisaraf. Polisaraf. Maksudnya polisaraf Kalau yang tahu, kalau ketahuan saya dulu, pasti ya ini asam. Ini kan lihat Jadi daripada kelihatan saraf nggak lihat. ini, Mas. Kalau asam lambungnya tinggi itu kayak ada benjolan di punggungnya itu. Dan posisi saraf ini kan sumbat, ini kan angin full. Nah, tekanan sini kan sampai ke perut. Di paru juga sumbat. Karena sudah asam itu pasti paru ikut sumbat. Jadi dokter nggih menyarankan kan tadi terapi tradisional nggih, Pak. Menyarankan itu Ikhtiar berobat ke alternatif. alternatif. Ya, karena memang dari medis itu nggak ada obatnya, Mas. Dari medis sudah kewalahan. Obat Jadi ini nggak cocok, obat ini nggak cocok. selalunya gonta-ganti obat nggih, Pak. Ya tiap itu ganti obat. Tiap kontrol. Ya, biasanya kalau obat-obatnya terus-terusan akhirnya mengalami permasalahan di ginjal dan kantong kemih. Akan terjadinya infeksi. Contoh kayak gini. Ini kan sudah terinfeksi di aliran sebelah kanan ya. Pengaruh dari infeksi kayak Daripada kayak obat-obat. Mas, itu kemarin yang di Purwokerto ya, yang di Iya. Kembaran ya. Iya. Itu sampai Guatal. hampir seluruh tubuhnya, Mas. Hitam seperti itu. Asal berkeringat guatalnya. Jadi kalau keringatan itu nanti timbulnya kayak gatal, perih gitu rasanya. Semakin digaruk itu semakin perih. Ditambah obat lagi bukan semakin sembuh, semakin Makin banyak. banyak. Kayak alergi ya Pak. Betul. Kayak alergi. Serupa alergi. Jadi kalau mungkin medis bilang alergi obat seperti itu. Ya alergi obat. Tapi diobati lagi. Ya nggak tapi semestinya. diobati Nggak ada lagi. obat. Nah, itu kalau cara medis. Kalau saya metodenya kalau sudah seperti ini, ya dicuci dengan menggunakan air kelapa muda, dicampur dengan adas pulau sari, ataupun adas pulau waras, dan cengkeh. Ya. Takarannya harus tepat. Sekali Dan dibikin, kebanyakan pasiennya Kiabu itu apa ya, yang medis sudah kewalahan Mas Iqbal. Jadi memang cuma di sini Kiabu itu nggak punya apa namanya, kalau dokter kan ada gelar lah ya, seperti itu ya Ki ya. ya kalau ada gelarnya dokter ya orang semua percaya saya. Iya betul sekali. Kebetulan Kiabu dulu waktu pendidikan dokternya nggak lulus, jadi nggak ada gelar dokternya ini. Tapi kalau untuk penanganan yang seperti ini ya insya Allah beliau sangat Dipegang paham. nggak dingin ya Pak ya? iya. Nggak dingin. Maksudnya yang dirasa dingin itu Bapak dingin, Dalam. nggak terasa apa gimana? Rasanya dingin. Di dalam. Rasanya. Tapi dipegang kan nggak dingin. Enggak dingin, Dipegang nggak dingin, Hangat. karena saraf. yaitu karena sarafnya tidak normal. Rasanya dingin banget. Ada Dia menyerangnya dari ke bawah Mas, kalau ke atas nanti timbulnya kayak puyeng. kadangkala ada orang yang istilahnya tiba-tiba dalam bentuk dimintain tolong, kesempatan untuk mengatakan bahwa ada non medis. Ini nggak ada non medis. Saya cek, saya juga cek, Mas Trisno juga cek, Nah, tidak ada non nggak ada medisnya. non-medisnya. Ini memang fakta medis. Tapi kalau ketahuan orang yang berkesempatan, dikatakan ada non medis, Ada medisnya. Dan non medisnya, iya. saraf, menyerangnya ke saraf. Nah ini contoh ini, Mas Nisot nih, ini kan angin.
Ini kalau sudah ini Efek merah kan itu efek dari ini kan angin. angin, full angin, sumbat di areal asam lambung ini, kan saraf asam lambung. Bagian itu titik. Ini ya titik ini jantung, ini full di areal jantung juga full angin, ya kan? Ini Makanya Mas Ivan, ini hitam ini pengaruh daripada obat ini. Ini kalau medis mengatakan menjadi kayak alergi obat seperti itu ya Ki ya. Itu sama persis dengan kemarin yang apa namanya, yang di Kembaran itu ya, iya. yang di Purwokerto. Jadi Dan kalau dibiarkan begitu saja tidak ada pembukaan saraf, dia akan mengalami stroke separuh. Ini baru stroke ringan, saraf kejepit. Karena sudah di areal jantung itu full angin. kalau kakinya normal Mas, enggak, cuman rasanya itu dingin katanya Pak ini. Perbedaannya ini kuning, tidak putih. Di telapak kakinya ini Mas. Di Hmm. telapak kakinya kelihatan apa Kuning. namanya? Kuning seperti itu. Sini saja, biar Mas tes ya. Kalau kita pegang dia sama normal seperti itu. Cuman di rasanya itu di Pak itu rasanya dingin. Dan kalau seperti ini tidak bisa untuk disembuhkan secara spontan, itu tidak bisa, Iya, tidak ada. harus dengan jalan terapi. Terapi. Seperti itu. Dan bentuknya terapi, posisinya jangkanya itu 1 minggu. Dari hari ini sampai ke 1 minggu perbedaan itu ada yang dirasakan, kan gitu. Cuma tidak seperti minum obat. Kalau minum Iya. obat begitu minum Bisa perbedaannya ya. itu ada. Nah, itu ada. memang. Nah, Kalau untuk sistem tapi efeknya pengobatan itu harus terapi seperti itu ya. Tapi udah pasti ada efek tersendiri ya Ki, Ya, kalau iya. diminum langsung sembuh seperti iya, itu ya. efek sendiri nanti. Dia tidak ada penyembuhan, tidak ada titik temu. Betul sekali. Jadi kalau ibarat kata kayak yang di luar sana ya, begitu sekali pegang langsung sembuh itu ada unsur ya privasi lah seperti itu ya Ki ya. Privasi saja, Urusan Mas. mereka walau alam seperti itu loh. Ini ngomong-ngomong Mas Ivan juga bisa pijat loh Lur. Semua bisa, kalian cuma kalian itu kadang-kadang diam. Ya kan karena di sini kan kita ada Ki Abu yang langsung tahu dengan titik-titik saraf tertentu Lur. Ini kalau misalkan Bapak, siapa tadi, Pak? Pak Sakim kok tiba ada unsur non medisnya, sudah pasti Mas Ivan ataupun sampean saya suruhnya untuk netralisir. Iya. Tapi ini mutlak daripada medis ya Ki ya. Iya. Ini sudah 4 tahun dulu jalan obat tapi tidak ada Titik temu. titik temunya seperti itu ya. Jadi Udah berhenti 2 tahun. udah berarti 2 tahun ya. Iya. Untung saja. Kalau diteruskan operasi ini jadi hitam kelam. Iya, itu jadi hitam Iya, hitam. kulitnya pasti mengelupas ya. Jadi hitam kulitnya. Saya dari Rumah Sakit Medika dikasih rujukan ke Margono. Iya, Pak. Saya nggak berangkat. 2022 bulan September. Jadi memang dalam hal ini dokter itu sudah merasa kewalahan seperti itu Pak ya. Rasa kewalahan. Karena obatnya pun selalu ganti-ganti ya dan tidak ada efek samping yang signifikan seperti itu loh. Kita kontrol kan gimana Pak? Ada perubahan? Belum. Dan terserah belum ada perubahan, ya belum ada perubahan. Iya betul sekali. Terus obatnya diganti-ganti. Coba obat ini. Gimana Pak? Belum ada perubahan, Dok. Saya sempat di MRI juga kurang tahu apa tapi di MRI 45 menit di rumah sakit Bangsa. Tapi memang kalau sudah di MRI berarti kan memang sudah saraf itu maksudnya ke polisaraf ya, Pak ya. Iya. Betul sekali. Jadi Tapi kadangkala orang menangani saraf itu saraf yang terkecil. Orang harus menangani saraf itu dalam tubuh kita manusia. Jangan harus yang terkecil sebenarnya. Yang terbesar dulu, contohnya saraf darah. Saraf darah kalau sudah dibuka untuk melancarkan darah, penyakit kronis sejenis apapun, iya, insya Allah sembuh dengan sendirinya. betul. Karena lancarnya darah. Itu saja. Kelancaran daripada peredaran darah itu Iya. sendiri ya.
Dan saya sendiri bukan penyembuh. Kalau ya pun dokter penyembuh salah. Iya. Saya sendiri juga bukan penyembuh. Yang menyembuhkan dalam posisi penyakit orang, yang menyembuhkan orangnya tersendiri. Saya cuma menunjukkan jalannya. Betul sekali. Sebagai perantara seperti itu. Iya, perantara satu. Jadi memang dalam hal ini apapun itu ya harus ada perantaranya loh. Dan seperti halnya obat dan dokter itu hanya juga sebagai perantara. Jadi kesembuhan daripada orang itu sendiri dan Allah yang selalu yang memberi kita semuanya seperti itu ya. Iya. Iya betul. Nah ini saraf ini ya. Saraf ini adalah saraf yang harus sakit. Iya. Sekarang ini dia tidak merasakan begitu sakit. Dan sampai pembukaan saraf ini dia merasakan sakit. Ditekan sedikit, itu dia baru sini tidak mengalami kesemutan lagi. Betul sekali. Jadi macam-macam saraf. Ada yang saraf darah untuk merasakan sakit, ada yang tidak. Dan kemarin sudah mengonsumsi ramuan itu ya Pak Sakim ya? 2 kali. 2 kali ya. Iya. Jadi metode Kiabu ini Lur, dia menggunakan air kelapa ya untuk terapi apa? Penetralisiran. Untuk menetralisir racun dalam tubuh pasien seperti itu. Dengan campuran ada sari dan juga cengkeh, tentunya dengan takaran yang Pas. dengan pas gitu Lur. Jadi kalau sudah terkena ini yang keberapa kali Ki? Ini 3 kali. 3 kali. 3 kali. Dia mengalami permasalahan asal mula daripada jatuh dari kendaraan gimana Mas? Jatuh dari sepeda motor dan posisi duduk. Jadi tulang gundalini. Asal mulanya tulang gundalininya. Jadi mengalami seperti ini. Gundalini itu tulang utama ya Ki? Tulang ini, tulang ekor. Tulang ekor ya? Iya. Tapi pun mendingan rausnya gimana Mas? Lumayan. Jatuh dari kendaraan dulu. Ini sudah terapi ketiga kalinya oleh Kiabu. Sudah ada mendingan lah untuk tidak ada lagi rasa nyeri sakit. Dari start awal kan tulang ini, tulang ekornya ini sampai ke atas, dia kan bengkong. Sekarang sudah mulai lurus. Ini karena sudah terlalu lama ya. Berapa tahun kira-kira? 5 tahunan. Sudah 5 tahunan ya. Jadi mengalami seperti ini karena tidak pernah ada pembukaan saraf. Baru Kalau sekarang. dari awal ketemu Kiabu nggak seperti ini jadinya. Ya? Iya. Insya Allah ya nggak seperti ini. Satu dirawal atau belum? Satu dirawal. Malah jatuhnya waktu itu di Rawalo. Jatuhnya di Rawalo. Sudah mulih. Malah di wilayah kita ya. Dekat dengan base camp kita Rawalo. Ya namanya orang apes. Tapi sampai mengandalkan apa? Sampai pas ke Rumah sakit. Berarti sempat di ini medis ya. sempat. Tapi untuk Fisioterapi. dari medis menyarankan untuk terapi malahnya. Fisioterapi. Dia Fisioterapi ya. di medis melalui fisioterapinya. Jadi memang struktur tulangnya sih ya Ki ya. Iya. Tulang dan saraf-saraf aliran darah kan penyumbatan semuanya.
Sekarang ini kan sudah mulai lentur, mulai tur. Iya. Tidak serupa yang pertama. Tapi udah nggak sakit ini ya. Ya, Udah. Karena sudah ketiga kalinya dipegang oleh Ki Abu ini. Kalau pertama dipegang, pertama kan tapi kalau untuk orang normal sakit ya. sakitnya Itu sudah hanya sementara, sifat sementara. Iya. Karena di posisi itu saraf aliran darah kan penyumbatan. Nah, punya sakit. Kalau sudah terbuka aliran darah itu, Tapi sama sekali sudah tidak mengonsumsi obat ya Mas ya? enggak sama sekali. Kan paling itu sering ngasih. Iya. Itu kan ngasih. Ini pasien yang keempat ya Ki ya? iya. Yang keempat masih ada 2 lagi di luar sana ya. Nanti yang 2 akan kita datangin ke rumahnya ya. Karena beliau ini yatim piatu lur. Jadi ada yang apa namanya? Yang membantu lah ya intinya. Jadi di sini kita terbuka akan untuk ke rumahnya, melihat langsung seperti apa keadaannya seperti itu.